Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kajine Painting, channelnya tukang cat amatiran. Ya, kali ini saya kedatangan project baru lagi nih teman-teman, berupa bodi kasar Honda Vario lama atau biasa disebut dengan Vario Cargo. Seperti biasa, sebelum kita mulai inti video, kita intro dulu. Untuk pengecatan bodi kasar, saya menggunakan PP primer atau plastik primer. Ini dari produknya Pacigloss Pacific Paint. Untuk teman-teman tidak harus memakai produk ini ya, karena biasanya menyesuaikan produk yang ada di daerah teman-teman. Bebas dari produk apa saja bisa teman-teman gunakan. Sebelum kita mulai proses pengaplikasian, sedikit saya jelaskan dulu agar teman-teman bisa memahami tentang PP primer. Nah, kebetulan ini saya tuangkan di gelas plastik ya, agar bisa lebih terlihat jelas. Seperti ini dia cair ya teman-teman, encer, hampir mirip serupa dengan thinner teman-teman. Jadi saat proses pengaplikasiannya nanti, teman-teman tidak perlu menambahkan thinner untuk proses penyemprotannya. Langsung saja kita tuangkan PP primer ini ke dalam spray gun ya teman-teman, tidak perlu ditambah menggunakan thinner. Kemudian kita semprotkan PP primer ke media. Ini bisa dilakukan sebanyak 2-3 lapis teman-teman. Untuk tahap pertama menggunakan spray gun memiliki kelebihan yang pertama itu lebih cepat dalam pengaplikasian ya teman-teman, lebih mudah juga dalam hal perataannya. Untuk kekurangannya sendiri menggunakan spray gun, yang pertama itu dia bisa boros PP primer jika setelan spray gunnya tidak tepat karena sifat PP primer yang cenderung encer. Yang kedua, kekurangannya ini juga rawan meler atau nyelewer, apalagi kalau setelan anginnya itu terlalu besar. Untuk itu dengan pengaplikasian menggunakan spray gun lebih cepat, tetapi juga harus lebih berhati ya teman-teman. Oke, langsung saja sekarang kita masuk ke tahap pengaplikasian yang kedua. Untuk tahap yang kedua kita bisa menggunakan kain ya teman-teman. Seperti ini, kain kecil saja, tergantung dari besar kecilnya media yang akan kita PP primer. Seperti ini, saya menggunakan kain kecil saja karena medianya kecil. Caranya cukup mudah, cukup kita celupkan kain ini ke PP primer, lalu bisa kita oles-oleskan ke media secara perlahan agar teroles secara merata.
Sama halnya dengan menggunakan cara yang pertama, aplikasi PP Primer ini kita aplikasikan sebanyak 2-3 lapis teman-teman. Untuk aplikasi menggunakan kain, dia ada kelebihannya. Yang pertama, kain mudah sekali didapat dan juga lebih hemat di bahan. Namun juga ada kekurangannya yang harus diperhatikan teman-teman, yaitu kita harus memilih kain yang benar-benar bagus agar serabut dari kain itu tidak menempel ke media. Nah, selain itu juga kekurangannya, untuk proses aplikasi membutuhkan waktu agak lama dibanding menggunakan spray gun. Jadi seperti itu proses dan langkahnya serta kelebihan dan kekurangannya cara kedua. Langsung aja kita masuk cara ketiga. Untuk cara nomor 3, kita bisa menggunakan spons atau busa teman-teman. Nah, seperti ini, tidak harus warna hitam untuk spons atau busanya, warna apa saja tidak jadi masalah. Nah, kebetulan saya memakai spons bekas dari sofa yang sudah rusak ya teman-teman. Nah, teman-teman sendiri bisa menggunakan spons untuk cuci piring yang bisa teman-teman dapatkan di warung-warung sekitaran tempat tinggal kalian. Nah, cara aplikasinya hampir sama dengan cara nomor 2. Nah, seperti itu pengaplikasian nomor 3 ya teman-teman. Bagaimana? Cukup mudah dan praktis kan dibandingkan menggunakan spray gun. Untuk pengaplikasian cara ketiga masih sama, memiliki kelebihan. Yang pertama itu lebih aman daripada menggunakan kain karena hasilnya akan lebih bersih saat pengolesan PP primer ke media. Nah, yang kedua kelebihannya juga lebih hemat bahan. Untuk kekurangannya sendiri, cara nomor 3 ini hanya ada satu ini teman-teman, yaitu kalian harus membeli spons atau busa jika di rumah tidak ada spons atau busa bekas.
Ya, itu tadi 3 cara atau 3 tahapan pengaplikasian PP primer. Teman-teman bisa memilih cara yang mana yang pas untuk digunakan. Ketiga cara tersebut sama sekali tidak mengurangi standarisasi dalam pengecatan. Jadi masing-masing tetap mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, teman-teman. Untuk itu jangan sampai lupa, tetap semangat, salam sehat, anti sambat, salam segelas kopi. Kita jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, matur suwun.